Admin, saya udah dijadikan host, bisa? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Ya, shalom, selamat pagi semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi, shalom. Shalom pagi. Shalom pagi. Ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Topik yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah focus on right view. Fokus on right view. Fokus kepada pandangan yang benar. Kita akan buka Alkitab kita dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-15. Saya bacakan dengan cepat. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang kelima, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bicara fokus kepada pandangan yang benar. Surat 2 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus. Kita tahu bahwa surat ini ditujukan karena akan adanya pengajaran yang sesat. Kalau kita lihat di dalam pasal 16, ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Itulah yang menyebabkan Rasul Petrus menyampaikan pesan ini. Bahkan di pasal 2, nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ini menarik ya. Petrus dan Yudas berbicara yang sama dalam kitab Yudas. Bagaimana dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sementara muncul pengajaran-pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat itu bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Saya ulang, bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Oleh karena itu, Petrus mengingatkan kita
untuk fokus kepada siapa supaya kita kokoh, tidak tergoyahkan. Bukan satu hal yang baru. Dari zaman para rasul, kekristenan selalu diguncang, diserang dengan pengajaran-pengajaran yang membelokkan kita daripada Injil kasih karunia Allah. Saya menulis, ada kurang lebih beberapa aliran yang menyerang kekristenan dari abad pertama, bahkan sampai saat ini. Saya mengatakan 6 saja. Ada sekte Ebionit, saya tidak kupas satu persatu karena waktunya. Ada Gnostik, Arianisme, Apolonarianisme, Nestorianisme, Sabellianisme, saksi-saksi Yehova. Ini merongrong kekristenan dan membuat bapak-bapak gereja pada waktu itu mengambil pernyataan sikap untuk membendung pengajaran ini. Sekarang pun juga terjadi. Makanya kita belajar, kita sungguh-sungguh supaya kita tahu, supaya kita mengerti ada ajaran yang membahayakan, yang bisa mengancam domba Tuhan atau umat Tuhan. Ini adalah salah satu clipping yang saya punya. Bagaimana ketika tahun 2005 heboh, ya, pendeta Dr. Robert Walean. Saya yakin ada beberapa rekan dosen yang mengetahui hal ini. Kristen tak perlu mengkristenkan umat Muslim. Ya, dia mengatakan bahwa domba dan kambing itu akan diselamatkan. Bicara tentang domba adalah Israel, kambing adalah Kedar dan Nebayot. Dia mengatakan, pendeta Robert Walean, Dr. Robert Walean, dia mengambil kitab Yesaya 60 ayat 6 dan 7 yang mengatakan bahwa Bani Kedar dan Nebayot adalah keturunan Ismail, juga mendapatkan bagian istimewa dalam kerajaan surga. Jadi dia bilang tidak perlu penginjilan itu. Karena umat Kedar dan Nebayot itu juga punya keselamatan dari Allah. Apakah ini benar? Adik-adik, mahasiswa, dan semua yang ada di sini bisa menyimpulkan sendiri. Kalau memang tidak perlu penginjilan itu, simpel buat saya. Untuk apa Tuhan datang ke dunia? Mati di kayu salib. Ini cukup menghebohkan ya di tahun 25. Seorang hamba Tuhan bisa mengambil keputusan yang seperti itu. Ya. Termasuk beberapa hari yang lalu ya, kita ikut diskusi teologi, ya menarik juga, tapi saya tidak kupas itu. Nah, kita lihat, ada 3 cara memiliki pandangan yang benar yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Fokus kepada pertumbuhan pengenalan akan Kristus. Fokus on growing knowledge of Christ. Itu di ayat 5 sampai dengan 8. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan seterusnya. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita perhatikan ayat ini. Ada kata kerja di situ. Berusaha. Jadi pengenalan akan Kristus itu harus kita usahakan. Kita tidak berhenti pada saat kita mengaku orang berdosa, terima Yesus, stop sampai di situ. Tetapi berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kesalehan akan kasih akan saudara-saudara. Kalau semuanya itu ada padamu, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Ada kata giat dan berhasil.
Frasa ini menarik. Giat dan berhasil. Kalau semuanya itu dilakukan, maka kita akan dibuatnya berhasil dalam hal apa? Tidak hanya nanti kita akan lihat, tidak hanya kita berbuah bagi Tuhan, tetapi di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, kita akan dibuat semakin bertambah, semakin dalam. Itu yang diinginkan oleh Rasul Petrus. Fokus kepada pertumbuhan, bertumbuh. Pengenalan kita semakin hari semakin bertumbuh. Jangan berhenti, stop, apalagi mundur. Jangan jadi Yudas alias Yukandas di tengah jalan. Repot kalau jadi Yudas. Ya, Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi dia bertobat. Dan dia menjadi rasul, suatu guru bahkan. Jadi mari sama-sama kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ini penting. Rasul Petrus menekankan orang-orang yang percaya sungguh-sungguh berusaha menambahkan sebagai berikut. Apa yang dia katakan? Apa yang dia maksud dengan pasal 1 tadi? Kepada imanmu kebajikan. Tambahkan imanmu itu kebajikan. Iman kalau nggak dilakukan tanpa perbuatan mati. Yakobus mengatakan itu. Artinya apa? Iman yang kita miliki dinyatakan dalam kehidupan moral yang tinggi. Saya mau katakan satu hal. Kekristenan memiliki moral yang tertinggi dari agama-agama lain di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau keyakinan di luar sana, ketika orang melakukan, itu baru dikatakan dosa. Tetapi kekristenan, dalam hatimu, pikiranmu saja, kamu menginginkan orang lain, kamu sudah berdosa. Kekristenan menempatkan moral tertinggi dari keyakinan di luar sana. Tambahkan kepada kita, iman itu kebajikan. Lalu kebajikan ditambahkan dengan pengetahuan. Artinya hidup yang bermoral tinggi dapat dijalankan bila mana memiliki pengenalan akan Allah. Sekali lagi, ya, dapat dijalankan bila mana memiliki pengenalan akan Allah. Bagaimana Pak kita bisa memiliki pengenalan akan Allah? Simpel. Ini kuncinya. Baca Alkitab setiap waktu. Baca Alkitab setiap waktu. Kita akan lebih mengenal. Ingat, Hosea 4 ayat 6 mengatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya yakin tidak ada satu orang pun di sini yang mau binasa. Kenalilah Allah itu. Baca firman-Nya. Baca firman-Nya. Kesaksian penting. Berdoa penting. Tetapi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, saya nggak bilang salah. Dipertanyakan buat saya. Saya suka baca Alkitab. Baca Alkitab. Kita semakin mengenal. Kalau kita mau mengenal Allah, pelajarilah Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Kita lanjut. Pengetahuan, tambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri diperoleh dapat dilakukan. Penguasaan diri diperoleh atau dapat dilakukan bila mana memiliki pengetahuan akan dia lebih mendalam. 1 Petrus 4 ayat 2. Artinya apa? Hendaknya waktu yang tersisa ini jangan dipergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah. Penguasaan diri ini penting. Dan lagi-lagi kuncinya itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki pengetahuan akan dia lebih mendalam, berakar, dan dibangun di atas dia. Tanpa itu kita nggak bisa. Itulah kunci untuk kita bisa melakukan penguasaan diri. Ya, lebih banyak melakukan apa yang Allah mau daripada keinginan kita. Yang D, penguasaan diri ketekunan. Tambahkan penguasaan diri itu ketekunan. Dalam bahasa aslinya hipomene. Artinya kesanggupan untuk berpegang teguh
walau ada pertentangan dan penganiayaan. Penguasaan diri diperlukan oleh seseorang untuk tahan menghadapi segala situasi. Ketekunan ini membuat saya dan Bapak Ibu tough untuk menghadapi segala sesuatu. Kuat menghadapi segala sesuatu. Tekun. Belum lama Presiden kita menyatakan ya bahwa tahun 2023 diprediksi ekonomi kita semakin gelap. Kalau seorang pemimpin sudah mengatakan itu, rakyat bisa gelisah, bisa takut. Tetapi kalau kita memiliki Allah yang benar, Allah yang berkuasa, tidak perlu dikatakan Alkitab sudah berkata itu lebih dulu. Ekonomi ke depan akan lebih sulit. Gempa, bumi, peperangan. Alkitab sudah bicara itu lebih dulu. Tidak ada yang baru. Semua di kolong langit tidak ada yang baru. Pengkhotbah mengatakan itu. Jadi, mari sama-sama kita memiliki ketekunan. Artinya kesanggupan berpegang teguh kepada apa? Janji-janji Tuhan. Walau ada pertentangan, penganiayaan. Hidup ini nggak ada yang namanya zona aman. Ya, zona abu-abu. Sekali waktu sarang kenyamanan kita itu akan diobrak-abrik supaya kita apa? Terbang tinggi bagi Raja Wali. Seperti wall saya di belakang ini, Raja Wali. Ketekunan, kesalehan, tambahkan. Setelah ketekunan ada step selanjutnya, kesalehan. Artinya ketekunan yang mantap senantiasa memandang kepada Allah. Perhatikan dengan baik. Ketekunan yang mantap memandang kepada Allah. Kalau kita bertekun, fokus kita kepada Allah. Bukan kepada perkara dunia atau yang di dunia ini. Tetapi kepada Allah lah kita tekun kepada Dia. Dan hendaknya setelah itu kita terima melahirkan kesalehan. Itu akan melahirkan kesalehan. Kita mau saleh? Kita mau berbuat baik yang berdampak kepada orang lain? Tambahkan ketekunan itu kesalehan dan pandang terus kepada Allah. Kalau kita memandang terus kepada Allah, kita akan melihat bagaimana Allah yang baik itu juga ingin orang lain itu merasakan kebaikannya Dia. Lewat siapa? Hidup kita. Lewat Bapak, Ibu, dan saya, dan adik-adik mahasiswa. Dan yang terakhir, kesalehan kasih akan saudara dan sesama. Artinya apa? Artinya kesalehan merupakan sikap yang benar di hadapan Allah. Hal ini melahirkan sikap yang benar juga terhadap manusia dan ditunjukkan dalam kasih. Ya, kesalehan merupakan sikap yang benar di hadapan Allah, dan dari kesalahan ini lahirlah sikap yang benar juga terhadap saudara seiman kita dan juga kepada sesama. Itu orang yang memiliki kasih Allah sudah pasti berdampak kepada orang lain. Apakah kita sudah berdampak kepada orang lain? Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus yang dia katakan itu. Jadi pertumbuhan iman Kristen yang dimaksud oleh Petrus, Peter, iman tambahkan, keunggulan moral, dan iman tambahkan terhadap pengetahuan. Dan iman dan pengetahuan ditambahkan kepada penguasaan diri. Penguasaan diri ketekunan. Ketekunan kesalehan. Setelah kesalehan, kasih kepada saudara dan sesama. Dan kembali kepada kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Iman dewasa dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Dua. Apa yang dikatakan Petrus? Yang kedua adalah
Focus on the calling so that believers will not stumble. Fokus pada panggilan yang mengakibatkan orang-orang percaya itu tidak akan tersandung. Fokuslah pada panggilan kita. Katakan ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang tadi sudah kita bahas, ia menjadi buta dan picik. Ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jangan berpikir untuk diri saya, oleh saya, buat saya. Tetapi berpikirlah juga untuk orang lain. Berdampak buat orang lain. Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk orang lain. Ya. Dan ingat, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan kita apa? Untuk menyampaikan Injil keselamatan itu, Yesus Kristus itu pada orang lain. Lewat sikap hidup kita. Lewat sikap hidup kita. Dan itu semakin teguh. Saya satu kali ketika saya naik kendaraan transportasi, ada sebuah mobil depan saya. Ada sebuah perkataan yang mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa pernah melihat stiker mobil di belakang itu. Lakukanlah dua kebaikan. Lakukanlah dua kebaikan. Saya tidak tahu stiker itu mewakili keyakinan agama apa. Tetapi lakukanlah dua kebaikan. Apakah kita sudah melakukan minimal dua kebaikan? Apalagi lebih. Nah, intinya kita fokus kepada panggilan, ya, maka orang percaya itu tidak akan tersandung. Fokus kepada panggilan kita. Kita hadir di dunia ini untuk berdampak pada orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, lagi-lagi ada kata kerja di sini. Lagi-lagi ada kata kerja di sini. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kalau ada kata berusaha, usahakan. Kejar itu. Jangan putus asa di tengah jalan. Jangan berlea-lea. Berusahalah. Capai. Fokus kepada panggilan itu. Berusaha. Terus berusaha. Sungguh-sungguh. Yang ketiga, fokus pada panggilan yang membawa orang-orang percaya menikmati anugerahnya. Focus on the calling that brings believers to enjoy His grace. Fokus pada panggilan yang membawa orang-orang percaya menikmati anugerahnya. Ayat 3, 4, dan 11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi orang-orang percaya akan menikmati anugerahnya, akan menikmati kebaikannya. Apa itu? Yaitu apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ya. Situ juga muncul ya hidup yang saleh.
Hidup yang penuh dengan ketaatan. Hidup yang mau menyenangkan Tuhan. Ingat, kesalehan itu bukan untuk masuk surga. Tetapi kalau kita sudah ada di dalam karya rencana Tuhan diselamatkan, Tuhan juga menginginkan hidup kita itu berdampak. Hidup dalam ketaatan, lahirlah kasih itu kepada orang lain berdampak. Hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Karena hidup ini, yang saleh ini akan terus semakin dalam pengenalan kita akan Dia. Sebagai kesimpulan, bagaimana kita bisa memiliki pandangan yang benar seperti dikatakan oleh Rasul Petrus. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya bisa melihat pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Saya tidak terburu-buru untuk mengatakan sesat. Kita ada di sebuah institusi, sekolah tinggi teologi Qatar. Kita belajar. Tetap fokus kepada Tuhan. Awas, hati-hati ajaranmu. Hati-hati ajaran kita. Hari ini, saya mengajar, misalkan 50 orang. Saya berkata salah, 50 orang itu juga salah. 50 orang itu bicara satu orang saja. Satu orang satu, sudah 100 orang salah jadi sesat. Tetapi kalau saat ini saya bicara yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, kepada 50 orang, 50 orang itu pun juga jadi benar. Dia bicara di luar sana kepada satu orang saja, 100 orang jadi benar. Mari. Ada nabi-nabi palsu di sekeliling kita. Entah itu di luar gereja atau di dalam. Pengajaran yang tanda petik aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Kita kritis. Petrus sudah mengingatkan kita hal itu. Akan ada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Kalau ada guru palsu, untung tidak dikatakan ada dosen palsu ya. Ini repot juga. Tapi guru palsu mengajarkan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jika cara memiliki pandangan yang benar adalah satu, fokus kepada pertumbuhan pengenalan akan Kristus. Biarlah pengenalan kita semakin hari semakin bertumbuh. Biar pengenalan kepada Kristus yang benar itu semakin dalam, semakin bertambah. Dan yang kedua, fokus pada panggilan yang mengakibatkan orang-orang percaya tidak akan tersandung. Panggilan kita. Kita ada di dunia ini. Rick Warren mengatakan, bukan satu kebetulan. Bukan Allah iseng-iseng buat manusia. Taruh Taman Eden. Pasti punya maksud dan tujuan. Jadi, fokus pada panggilan kita. Dan yang ketiga, fokus pada panggilan yang membawa orang-orang percaya menikmati anugerahnya. Sekali waktu kelak, dengan panggilan kita yang semakin kokoh dan mantap itu, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya nanti di masa kekekalan, tetapi di dunia ini kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dengan 3 hal ini, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, niscaya kita akan luput di pengajaran yang tidak benar, nabi-nabi palsu, guru palsu. Kita akan bisa melewati itu semua. Ajarkanlah kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tentu, lakukan seperti yang tadi Rasul Petrus katakan. Demikian firman Tuhan, Solideo, Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar kami pada pagi ini. Untuk kami luput dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang menjauhkan kami dari Yesus Kristus yang benar. Ajaran-ajaran yang membuat kami keluar dari Injil yang benar. Bahkan dikatakan ada Injil-Injil yang lain. Tuhan, biar apa yang sudah kami dengar ini termateraikan dalam hati kami.
fokus kepada pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, fokus kepada yang namanya panggilan Tuhan, dan juga dengan panggilan itu kami akan menerima janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Dengan demikian kami akan terluput dari ini semua Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu selesai sampai di sini Tuhan. Tapi Roh Kudus itu yang akan terus berbicara kepada semua yang ada di sini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Yesus berkati.